Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk presentasi tugas dari audit forensik dan juga audit investigasi PT Jiwasraya. Adapun kelompok kami ada Anissa Zak Edwi Rahmawati, kemudian ada Zakiah, Erni Yupitasari, Karisma Nur Latifah, Lisda Tri Romdini, Lutfiah Nurfaizatus Salihah, Sri Wahyuni, dan juga Vina Hardiana. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai presentasi kali ini. Akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai profil PT Jiwasraya. PT Asuransi Jiwa Seraya merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Perusahaan ini berawal dari pendirian NILLMIG pada tahun 1859 pada masa Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, perusahaan tersebut dinasionalisasi dan akhirnya resmi menjadi PT Asuransi Jiwasraya pada tahun 1984 sebagai badan usaha milik negara. Jiwasraya bergerak di bidang asuransi jiwa dengan menyediakan berbagai produk perlindungan dan perencanaan keuangan bagi individu maupun kelompok. Selama bertahun-tahun, Jiwasraya memiliki jaringan kantor yang sangat luas dan melayani jutaan pemegang polis di seluruh Indonesia. Jiwasraya sendiri memiliki visi menjadi perusahaan asuransi jiwa yang sehat dan tangguh dan memiliki misi memberikan layanan asuransi yang berorientasi pada kebutuhan nasabah serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Mungkin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indikasi awal terjadinya fraud pada PT Asuransi Jiwasraya, serta bagaimana auditor dapat mendeteksinya melalui audit investigasi. Yang pertama, indikasi awal terjadinya fraud pada PT Asuransi Jiwasraya. Indikasi awal yang pertama adalah penawaran imbal hasil yang tidak wajar. Jiwasraya menawarkan retun hingga 13-14% pada produk JS Saving Plan. Angka ini tergolong sangat tinggi untuk industri asuransi, terutama jika dibandingkan dengan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya telah mengalami masalah likuiditas sejak tahun 2006. Janji retun yang terlalu tinggi ini menjadi red flag karena tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana asuransi. Indikasi kedua adalah pola pembayaran klaim yang tidak normal, yang pengaruh pada skema Ponzi. Dalam kasus Jiwasraya pembayaran klaim, jatuh tempo tidak berasal dari hasil investasi yang sehat, melainkan menggunakan dana dari nasabah baru. Hal ini terbukti ketika pada tahun 2018 perusahaan gagal membayar klaim sebesar 12,4 triliun pada sekitar 17.000 nasabah. Pola seperti ini menunjukkan bahwa perusahaan bergantung pada arus kas baru untuk menutup kewajiban lama. Indikasi berikutnya adalah adanya manipulasi atau window dressing laporan keuangan. Laporan keuangan Jiwasraya disusun sedemikian rupa agar terlihat sehat dan menguntungkan. Padahal kondisi keuangan sebenarnya tidak demikian. Praktik ini dilakukan untuk menarik kepercayaan nasabah dan menutupi kerugian yang terus terjadi, sehingga transparansi perusahaan menjadi sangat rendah. Selanjutnya terdapat indikasi dari pengelolaan investasi yang berisiko tinggi. Dana nasabah, khususnya dari produk JS Saving Plan, ditempatkan pada saham-saham yang berkinerja buruk atau yang dikenal sebagai saham gorengan, serta reksadana yang dikelola oleh manajer investasi tidak kredibel. Hal ini jelas bertentangan dengan karakteristik perusahaan asuransi yang seharusnya mengutamakan keamanan dan stabilitas dana jangka panjang. Selain itu, fraud juga diperkuat oleh adanya kolusi dengan pihak eksternal, yaitu kerjasama antara manajemen Jiwasraya dan manajer investasi tertentu. Kolusi ini menyebabkan keputusan investasi lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu, namun justru merugikan perusahaan dan negara. Next. Untuk mendeteksi indikasi tersebut,
audit investigasi memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama yaitu analisis imbal hasil dan kinerja investasi yang membandingkan return produk Jiwasraya dengan standar industri dan menguji kesesuaian janji return dengan hasil investasi aktual. Yang kedua, analisis arus kas atau cash flow analysis, yaitu untuk menelusuri sumber dana pembayaran klaim, mengidentifikasi ketergantungan pada premi nasabah baru, dan menilai keberkelanjutan model bisnis perusahaan. Yang ketiga, pemeriksaan laporan keuangan, yaitu menguji kepatuhan terhadap standar akuntansi, mendeteksi praktik window dressing dan pengakuan laba tidak wajar, dan melakukan analisis tren dan rasio keuangan. Yang keempat, audit atas kebijakan dan portofolio investasi, yaitu untuk menilai kesesuaian investasi dengan regulasi OJK, menguji kualitas, risiko, dan kinerja aset investasi, serta mengidentifikasi keputusan investasi yang tidak rasional. Dan yang terakhir itu penelusuran transaksi dan pihak berelasi, yaitu mengidentifikasi transaksi dengan pihak terkait atau relate party, menelusuri aliran dana atau flow the money, serta mengungkapkan kolusi antara manajemen dan pihak eksternal. Selanjutnya, untuk rekan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai dampak terhadap stakeholder. Next. Nah, untuk praktik manipulasi ini sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang dampak stakeholder. Next. Nah, praktik manipulasi ini menimbulkan dampak yang sangat luas dan merugikan berbagai pihak. Yang pertama yaitu bagi manipulasi posisi investasi. Pihak yang terkena dampak adalah investor dan pemegang saham. Mereka tertipu karena membeli produk investasi dengan janji return atau keuntungan yang tinggi, padahal itu tidak bisa dicapai. Bahkan sebanyak 17.000 nasabah mengalami kerugian dengan total mencapai 12,4 triliun karena klaim mereka tidak bisa dibayar. Yang lebih parahnya lagi yaitu merusak kepercayaan masyarakat terhadap seluruh produk asuransi nasional, bukan hanya di Jiwasraya. Nah, dampak yang kedua yaitu bagi pemerintah atau bagi pemegang saham. Karena Jiwasraya adalah BUMN, negara sebagai pemilik juga menderita kerugian besar. Yang pertama, kerugian negara mencapai 16,81 triliun, angka yang sangat fantastis. Beban untuk mengelola BUMN menjadi semakin berat dan reputasi pengelolaan BUMN tercoreng. OJK juga harus melakukan intervensi khusus untuk menyelamatkan perusahaan dan melindungi nasabah. Dan dampak yang ketiga yaitu untuk investor dan mitra bisnis. Para investor dan mitra bisnis juga dirugikan karena mengalami kerugian akibat investasi yang tidak transparan, informasi mereka juga terima tidak jujur. Selain itu, banyak terjebak dalam kolusi atau kerjasama yang akhirnya merugikan mereka sendiri. Next. Dampak selanjutnya yaitu bagi regulator, OJK dan BPK. Lembaga pengawas seperti OJK dan BPK juga terkena imbasnya. Mereka gagal melakukan pengawasan sehingga fraud atau kecurangan ini bisa berlangsung dalam waktu yang sangat lama tanpa terdeteksi. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan keuangan di Indonesia menurun drastis. Selain itu, dampak untuk karyawan, yaitu ribuan karyawan Jiwasraya juga menjadi korban. Mereka kehilangan masa depan karena perusahaan tempat mereka bekerja kolaps, baik yang terlibat secara sadar maupun tidak sadar dalam praktik fraud. Semuanya terkena dampak negatif, reputasi rusak, kehilangan pekerjaan. Nah, yang paling mengkhawatirkan adalah dampak sistematik terhadap industri. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap produk asuransi menurun drastis.
bukan hanya terhadap Jiwasraya, tapi ke semua perusahaan asuransi. Reputasi industri asuransi nasional tercoreng di mata publik dan investor asing. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu peran auditor dalam mengidentifikasi skema Ponzi saat audit investigasi. Auditor memiliki peran penting untuk mengenali pola skema Ponzi dengan cara melihat sumber dana penggunaan dana perusahaan. Dalam skema Ponzi, uang dari nasabah baru biasanya digunakan untuk membayar klaim atau keuntungan nasabah lama, bukan berasal dari hasil investasi yang nyata. Nah, untuk peran auditor dalam audit investigasi, yaitu yang pertama, ada menganalisis arus kas. Auditor mengecek klaim yang dibayar ke nasabah lama, sumber dananya dari mana, dari hasil investasi atau dari premi nasabah baru. Kemudian, jika ternyata banyak pembayaran klaim dibiayai premi baru, bukan dari hasil investasi yang wajar, itu sinyal pola Ponzi. Yang kedua, yaitu ada menilai kewajaran imbal hasil investasi. Auditor mengecek apakah tingkat keuntungan yang dijanjikan masuk akal dibandingkan kondisi pasar. Imbal hasil yang terlalu tinggi dan stabil biasanya tidak realistis. Yang ketiga, ada mencocokkan data polis, investasi, dan laporan keuangan. Untuk auditor membandingkan jumlah kewajiban ke nasabah atau polis jatuh tempo dengan nilai aset atau investasi yang benar-benar ada. Jika kewajiban sangat besar, tapi aset tidak cukup, sementara perusahaan masih agresif menjual produk baru, ini diindikasi pola gali lubang tutup lubang ala Ponzi. Kemudian, menggunakan teknik audit forensik digital. Menelusuri transaksi secara rinci di sistem log system, mutasi rekening, jurnal, untuk melihat pola berulang. Uang masuk dari nasabah baru langsung mengalir untuk bayar klaim lama. Kemudian, mencari email atau dokumen internal yang menunjukkan adanya tekanan untuk menutup klaim lama dengan penjualan produk baru. Untuk selanjutnya yaitu melakukan audit investigasi mendalam, termasuk pemeriksaan transaksi, dokumen pendukung, dan wawancara dengan pihak terkait untuk menemukan pola berulang yang mencerminkan skema Ponzi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada kolusi manajemen dan pihak eksternal. Next. Nah, seperti tadi udah disinggung di materi awal, untuk kolusi sendiri merupakan bentuk kerjasama yang tidak sah antara pihak internal perusahaan, khususnya manajemen dengan pihak luar seperti manajer investasi atau broker. Nah, kerjasama ini dilakukan itu bukan untuk kepentingan perusahaan, melainkan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam kasus Jiwasraya sendiri, kolusi terjadi pada pengelolaan dana investasi yang seharusnya dijalankan secara hati-hati atau profesional. Namun, dalam praktiknya justru digunakan untuk keputusan investasi yang menyimpang dari prinsip tata kelola yang baik. Next. Lalu ada bentuk kolusi pada kasus Jiwasraya. Nah, manajemen menempatkan dana investasi pada saham dan reksadana yang berisiko tinggi dan berkualitas rendah. Instrumen ini sebenarnya tidak layak untuk perusahaan asuransi yang mengelola dana jangka panjang. Lalu yang kedua, terdapat kerjasama dengan pihak eksternal dalam merekayasa harga saham agar terlihat mengalami kenaikan. Hal ini membuat kinerja investasi seolah-olah terlihat baik di atas kertas. Lalu, laporan keuangan juga dimanipulasi, sehingga kondisi keuangan perusahaan tampak sehat, padahal sebenarnya mengalami kerugian.
Yang selanjutnya, pengambilan keputusan investasi dilakukan dengan konflik kepentingan dan tidak mengutamakan kepentingan perusahaan. Next. Lalu ada dampak kolusi. Nah, dampak kolusi antar manajemen dan pihak eksternal ini menimbulkan dampak yang sangat serius. Salah satu dampak adalah kerugian keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar karena Jiwasraya merupakan BUMN. Selain itu, kolusi ini menyebabkan perusahaan gagal membayar klaim polis kepada nasabah, sehingga merugikan masyarakat secara langsung. Dampak lainnya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap BUMN dan industri asuransi nasional. Lalu, merusak sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya, lalu ada strategi audit investigasi. Strateginya, yang pertama, auditor harus melakukan analisis mendalam terhadap transaksi investasi yang tidak wajar dan beresiko tinggi. Yang kedua, dilakukan penelusuran aliran dana untuk mengidentifikasi adanya fee, komisi, atau aliran dana yang mencurigakan. Yang ketiga, pemeriksaan dokumen investasi, kontrak kerjasama, dan persetujuan manajemen. Lalu yang terakhir, penggunaan forensik accounting untuk menemukan pola kecurangan dan membuktikan adanya kolusi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya mengenai teknik audit investigasi untuk melacak salah alokasi dana investasi saham gorengan. Di mana dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya ini, modus operasinya berupa penempatan data nasabah ke saham gorengan, menunjukkan adanya indikasi kuat fraud terstruktur dan penyalahgunaan wewenang. Di mana untuk mengungkapkan praktik ini, audit investigasi memiliki peran krusial karena berfokus pada pembuktian kecurangan dan penelusuran alur dana atau bisa disebut follow the money. Untuk penelusuran alur dana, yang pertama yaitu teknik penelusurannya digunakan untuk melacak pergerakan dana sejak diterima dari nasabah hingga dialokasikan ke investasi. Auditor investigatif akan menelusuri rekening perusahaan, rekening kustodian, serta rekening pihak ketiga lainnya seperti manajer, kemudian perusahaan sekuritas melalui rekonsiliasi mutasi bank dan catatan investasi. Nah, auditor di sini dapat mengidentifikasi apakah dana yang ditempatkan pada saham yang tidak sesuai ini dengan kebijakan investasi perusahaan. Next. Sebelumnya. Baik, untuk analisis transaksi tidak wajar atau unusual transaksi analysis diterapkan dengan membandingkan nilai, frekuensi, dan waktu transaksi investasi. Dalam kasus saham gorengan ini, auditor akan mengidentifikasi pola pembelian saham berfundamental lemah dengan volume besar. Nah, harga yang tidak mencerminkan kondisi pasar serta transaksi berulang pada emiten tertentu, pola ini sering menjadi indikator adanya manipulasi harga dan kepentingan tersembunyi. Slide selanjutnya. Audit dokumen dan kontrak investasi, di mana dilakukan untuk menguji keabsahan keputusan investasi. Nah, auditor itu memeriksa kesesuaian antara kebijakan investasi internal, kemudian notulen rapat direksi, dan realisasi investasi, kemudian ketidaksesuaian ini tuh antara dokumen formal dan praktik aktual dapat menjadikan bukti adanya rekayasa keputusan atau pelanggaran prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Slide selanjutnya.
teknik wawancara investigatif. Nah, digunakan untuk menggali keterangan dari pihak internal maupun eksternal seperti manajemen, staf investigasi, dan manajer investasi. Nah, wawancara di sini itu dilakukan secara terstruktur dan berjenjang untuk mengidentifikasi adanya kolusi, tekanan dari atasan, atau konflik kepentingan untuk mempengaruhi keputusan penempatan dana. Untuk audit forensik digitalnya, membantu auditor untuk menganalisis data investasi dalam jumlah besar. Nah, melalui data analisis ini, auditor dapat mendeteksi hubungan tidak wajar antara pihak Jiwasraya dan pihak eksternal, termasuk pola transaksi yang menguntungkan individu tertentu maupun merugikan perusahaan dan juga nasabah. Nah, dengan penerapan teknik-teknik audit investigasi tersebut, auditor tidak hanya mampu melacak alur dana yang salah dialokasikan ke saham gorengan, tapi juga untuk mengungkapkan aktor yang terlibat dan juga pola kolusi serta dampak kerugian yang ditimbulkan. Nah, hasil audit investigasi ini menjadi dasar penting bagi proses hukum, pemulihan kerugian negara, dan juga perbaikan tata kelola perusahaan asuransi di Indonesia. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya mengenai peran teknologi forensik dalam membantu auditor menemukan bukti-bukti fraud yang dilakukan melalui pengelolaan investasi. Mungkin bisa langsung slide. Nah, untuk teknologi forensik sendiri merupakan penggunaan teknologi digital untuk mengumpulkan atau menganalisis dan mengamankan bukti-bukti elektronik yang berkaitan dengan kegiatan audit sendiri. Nah, untuk teknologi forensik sendiri tentunya memiliki peran yang sangat penting. Salah satunya yaitu dalam menganalisis data melalui sistem di mana hampir seluruh aktivitas Jiwasraya sendiri menggunakan teknologi digital, sehingga dengan adanya teknologi forensik sendiri sangat membantu auditor dalam menganalisis data, mulai itu data-data yang terdapat di sistem pencatatan ataupun sistem-sistem manajemen. Nah, yang kedua, dalam pemulihan data yang sudah terhapus, di mana secara sistem sendiri, ketika data-data yang telah dihapus untuk menghilangkan bukti, tentunya dapat kita pulihkan kembali, sehingga auditor pun dapat dengan mudah untuk menganalisis atau mengumpulkan data-data yang sah secara di mata hukum. Nah, kemudian yang ketiga, pemeriksaan melalui pesan elektronik. Nah, dalam teknologi forensik sendiri, tentunya kita dapat melihat apakah dalam pesan-pesan yang dikirimkan itu terdapat seperti perintah ataupun negosiasi ataupun kegiatan yang mengarah atau mengacu dalam tindak kegiatan aktivitas kecurangan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai audit sistem digital, di mana dengan adanya audit sistem digital tersebut dapat membantu auditor dalam mengelola data-data atau menganalisis apakah terjadi kecurangan dalam data tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai big data analysis. Dengan adanya big data analysis tersebut, auditor dapat dengan mudah menganalisis data-data atau siklus-siklus yang terjadi dalam tindak kecurangan tersebut. Salah satunya di mana auditor dapat melihat arus kas ataupun data-data yang digunakan, seperti misal dalam kasus Jiwasraya ini banyak sekali uang yang digelontorkan untuk kegiatan pembelian saham gorengan tersebut. Mungkin untuk next selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya saya akan memaparkan terkait respon auditor atas laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Boleh di next? Nah, di sini ada beberapa poin utama yang menggambarkan bagaimana seharusnya auditor itu bersikap ketika menemukan laporan keuangan yang bermasalah ya. Yang pertama, mengidentifikasi ketidaksesuaian standar akuntansi. Nah, maksud dari poin ini adalah auditor perlu mencermati apakah laporan keuangan yang disusun itu sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku atau tidak. Nah, pada kasus si Jiwasraya ini, laporan keuangan kan dibuat seolah-olah perusahaan itu dalam kondisi yang sehat melalui praktik Windows dressing. Padahal sebenarnya terdapat masalah likuiditas dan kerugian investasi. Kemudian poin yang kedua, memperluas prosedur audit investigasi. Nah, dikarenakan terdapat indikasi manipulasi, auditor tidak cukup hanya melakukan audit rutin. Jadi auditor itu perlu memperluas prosedur pemeriksaan ke arah audit investigasi dengan sikap skeptis dan juga tidak langsung untuk mempercayai informasi dari manajemen. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu menelusuri bukti transaksi dan konfirmasi pihak ketiga.
Jadi auditor itu akan menelusuri bukti transaksi secara lebih mendalam, terkhusus pada transaksi investasi. Nah, selain itu, auditor juga melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga seperti manajer investasi untuk memastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi dan tidak direkayasa. Kemudian poin yang terakhir yaitu menentukan dampak terhadap opini audit. Nah, apabila dari pemeriksaan tersebut ditemukan penyimpangan yang mungkin material, jadi auditor wajib mendokumentasikan temuan dan juga mempertimbangkan dampaknya terhadap opini audit, agar laporan keuangan yang disajikan tidak menyesatkan para pemangku kepentingan. Boleh dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya sendiri, transparansi dan budaya pengelolaan pencegahan fraud pada perusahaan asuransi. Next. Nah, peran transparansi sendiri atau good government tentunya sangat berperan penting, di mana dengan adanya transparansi dan tata kelola yang baik, tentunya dapat mencegah terjadinya fraud. Nah, dalam kasus Jiwasraya sendiri, itu kan lumayan cukup agak lama ya, dalam terbongkarnya kasus fraud sendiri. Nah, ketika perusahaan menerapkan transparansi yang baik, tentunya mungkin itu bisa meminimalisir terjadinya atau mencegah fraud dalam jangka panjang. Nah, adapun peran transparansi dalam good government ini yaitu untuk yang pertama keterbukaan informasi, di mana ketika perusahaan dapat terbuka mengenai informasi-informasi yang ada, tentunya ketika terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan, tentunya akan dapat langsung terbongkar secara langsung. Nah, kemudian dalam pengawasan internal, di mana ketika perusahaan memiliki atau pengawasan internalnya berjalan dengan baik, tentunya ketika terjadinya penyalahgunaan atau fraud tersebut dapat kita awasi mulai atau sejak dini gitu, bisa diawasi lebih awal. Dan yang ketiga, kemudian sistem pengendalian internal. Ketika perusahaan mampu mengendalikan atau menerapkan sistem internal yang baik secara jelas, tentunya seperti kayak penugasan yang jelas, kemudian dengan keterbukaan yang jelas, itu tentunya dapat membantu perusahaan dalam memantau kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Dan yang keempat, terkait kepatuhan hukum. Tentunya ketika perusahaan menerapkan menerapkan aturan yang jelas dengan pembagian tugas yang jelas, tentu produk tersebut dapat kita minimalisir atau dapat kita awasi lebih awal dan dapat terbongkar lebih awal. Mungkin untuk materi selanjutnya bisa dilanjut. Nah, baik yang selanjutnya ini terkait peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK serta kerjasamanya dengan auditor investigasi dalam mencegah dan mengungkap fraud, terkhusus pada kasus Jiwasraya. Boleh di next? Nah, di sini terdapat beberapa poin yang menunjukkan bagaimana seharusnya regulator dan auditor saling berperan dan juga berkoordinasi. Yang pertama, OJK mengawasi kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Jadi maksud dari poin pertama ini adalah OJK memiliki tanggung jawab untuk memastikan perusahaan asuransi itu berada dalam kondisi keuangan yang sehat dan juga mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Jadi pada kasus Jiwasraya, lemahnya pengawasan terhadap kondisi keuangan perusahaan itu menyebabkan masalah likuiditas yang tidak terdeteksi sejak dini. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu pengawasan berbasis risiko. Nah, pengawasan yang dilakukan OJK ini kan seharusnya berbasis risiko, yang artinya produk asuransi atau investigasi dengan imbal hasil tinggi seperti JS Saving Plan itu perlu mendapatkan perhatian khusus dikarenakan berpotensi menimbulkan resiko fraud dan juga gagal bayar. Kemudian untuk poin yang ketiga, auditor menyampaikan hasil audit investigasi kepada OJK. Nah, dalam hal ini, auditor investigasi berperan sebagai pihak yang menemukan indikasi penyimpangan melalui proses audit. Hasil temuan tersebut kemudian disampaikan kepada OJK sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan guys, katela.
Poin yang ketiga, auditor menyampaikan hasil audit investigasi kepada OJK. Untuk dalam hal ini, auditor investigasi berperan sebagai Teteh, yang teteh, Hah? teteh dari ini aja, dari poin awal aja, soalnya nanti ngekatnya susah sih Karisma. Jadi dari slide ini yang awal ini gitu. Mulai ya. Ya. Baik, di sini terdapat beberapa poin yang menunjukkan bagaimana seharusnya regulator dan auditor saling berperan dan juga berkoordinasi. Untuk poin yang pertama, OJK mengawasi kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Jadi maksud dari poin ini, OJK memiliki tanggung jawab untuk memastikan perusahaan asuransi berada dalam kondisi keuangan yang sehat dan juga mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Jadi pada kasus Jiwasraya, lemahnya pengawasan terhadap kondisi keuangan perusahaan menyebabkan masalah likuiditas yang tidak terdeteksi sejak dini. Kemudian poin yang kedua yaitu pengawasan berbasis resiko. Jadi selanjutnya, pengawasan yang dilakukan OJK ini seharusnya berbasis resiko, yang artinya produk asuransi atau investasi dengan hasil yang imbal tinggi seperti JS Saving Plan itu perlu mendapatkan perhatian khusus dikarenakan berpotensi menimbulkan resiko fraud dan juga gagal bayar. Kemudian untuk poin yang ketiga, auditor menyampaikan hasil audit investigasi kepada OJK. Dalam hal ini, auditor investigasi berperan sebagai pihak yang menemukan indikasi penyimpangan melalui proses audit. Nah, hasil temuan tersebut kemudian disampaikan kepada OJK sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan lanjutan atau mengambil tindakan pengawasan. Kemudian untuk poin yang terakhir, kolaborasi untuk pencegahan dan pengungkapan fraud. Nah, melalui kerjasama antara auditor dan juga OJK, pengawasan tidak hanya dilakukan setelah kerugian terjadi, tapi juga untuk mencegah fraud sejak dini. Dengan kolaborasi yang baik, kasus seperti Jiwasraya ini diharapkan tidak kembali terulang di masa depan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mungkin itu saja pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.